Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya Bu Iis. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pelajaran akidah akhlak. Pada pembelajaran ini akan membahas tentang mengenal sifat Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran adalah menghafal Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum, mengartikan Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum, menunjukkan contoh dan bukti sederhana bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qawi dan Al-Qayyum, menunjukkan perilaku beriman bahwa Allah bersifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah membahas pada pelajaran yang lalu tentang kalimat thayyibah haqalah, yaitu tentang bagaimana melafalkan kalimat haqalah dan kapan waktu mengucapkan kalimat haqalah dan keutamaan membaca kalimat haqalah. Baiklah, sekarang kita akan menuju bab selanjutnya, yaitu mengenal sifat Asmaul Husna Al-Qawi dan sifat Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qawi artinya maha kuat. Allah maha kuat segala-galanya. Semua makhluk yang ada di dunia tidak akan dapat menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta yang ada adalah ciptaan Allah. Bumi dan isinya juga ciptaan Allah. Gunung-gunung, lautan, langit, dan planet-planet yang ada di luar angkasa adalah ciptaan Allah. Sekuat dan sepintar apapun, manusia tidak akan pernah bisa membuat planet dan semisalnya. Banyak orang yang merasa paling kuat sehingga dia bersikap sombong dan bangga terhadap kekuatannya. Padahal masih ada yang jauh lebih kuat dari dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Surat Al-Hajj ayat 74. Artinya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Surat Al-Hajj ayat 74. Allah bersifat Al-Qawi, artinya dia yang memiliki kekuatan yang sempurna. Allah jugalah yang menjadi sumber kekuatan bagi manusia. Dengan kata lain, kekuatan yang ada pada diri manusia berasal atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan manusia atau makhluk lainnya adalah kekuatan yang sementara dan tidak langgeng. Makhluk Allah yang diberi kekuatan suatu ketika akan melemah dan hilang. Dengan demikian, hanya Allah lah yang memiliki kekuatan yang sempurna dan abadi. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. Surat Al-Baqarah ayat 165. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Manusia hanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang meneladani sifat Allah Al-Qawi hendaklah menggunakan kekuatan
untuk hal kebaikan. Kekuatan yang dianugerahkan Allah tersebut digunakan untuk tidak menindas dan bersikap sombong. Selain itu, sifat Allah Al-Qawi mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang kuat dalam mengerjakan kebaikan dan aktivitas ibadah dan pengabdian kepada Allah. Pernahkah kamu mendengar kisah raksasa yang bernama Jalut? Jalut adalah seorang laki-laki raksasa yang kuat dan bertubuh besar. Dia hidup pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Meskipun berbadan besar dan memiliki tenaga yang kuat, Nabi Daud alaihissalam dapat mengalahkannya. Padahal pada saat itu usia Nabi Daud alaihissalam masih belia dan belum diangkat menjadi seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang beberapa hikmah yang diperoleh dengan mempelajari Asmaul Husna Al-Qawi adalah satu, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah sumber kekuatan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita diperintahkan menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Sekarang kita akan membahas sifat Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah berdiri sendiri dan tidak memerlukan tempat. Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri sendiri secara mutlak karena dia sama sekali tidak membutuhkan tempat, bahkan tidak membutuhkan apapun untuk kelangsungan wujudnya. Al-Qayyum adalah salah satu Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri dalam mengurusi hambanya. Allah berfirman dalam ayat Kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, bahwa Allah tidak tersentuh oleh rasa kantuk sedikit pun dan tidak memiliki keinginan untuk tidur. Hal ini disebabkan Allah Maha Suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya dialami oleh makhluknya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Surat Al-Baqarah ayat 255. Nabi SAW dalam doanya juga berdoa menggunakan lafal Ya Hayyu Ya Qayyum, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Artinya, Ya Allah yang maha hidup, lagi maha mengurusi hambanya. Dengan rahmatmu kami mohon pertolongan. Perbaikilah keadaan kesemuanya dan jangan engkau serahkan padaku akal dan kekuatan sekejap mata pun. Adapun perilaku orang yang mengamalkan makna sifat Al-Qayyum, yaitu perilaku tidak tergantung kepada orang lain. Juga perilakunya tidak berputus asa. Untuk meneladani sifat Al-Qayyum, hendaklah terlebih dahulu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yaitu satu, harus menanamkan keyakinan dalam hati bahwa beriman kepada sifat-sifat Allah merupakan bagian dari keimanan kepadanya. Yang kedua, harus membaca dan paham pada makna yang terkandung dalam sifat-sifat Allah agar dapat mengamalkannya kelak dengan baik dan benar. Yang ketiga, mulailah untuk mengamalkannya dan yang termudah dan terus berusaha untuk meningkatkannya. Sekian dari Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gosh.